بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Kita berharap kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena hamba-hamba yang bersyukur itu adalah sedikit. Yang menyatakan hamba-hamba Allah itu yang bersyukur itu sedikit, Allah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak mesti orangnya banyak. Jalan menuju kebenaran, jalan hak, tidak harus orangnya banyak, akan tetapi yang lebih ditekankan adalah kualitas. Seseorang yang berada di atas kebenaran dan dia
benar-benar berupaya menjalankan seluruh perkara-perkara yang dia pelajari di dalam kebenaran itu, dan bahkan tidak hanya pada dirinya saja, dia juga berupaya untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada orang lain atas kebenaran yang dia fahami, yang dia jalani. Berarti orang yang seperti ini adalah kualitas. Di samping dia memiliki ilmu untuk menyampaikan sebagai hujjah kepada orang lain, ini perlu kualitas yang sangat luar biasa, dan ini sangat diinginkan atau sangat diharapkan di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan keistiqomahan untuk berada di atas kebenaran, dan tidak adalah dikatakan kebenaran kecuali berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Akal nurani menyepakati itu, fitrah menyepakati itu, terlebih wahyu menyepakati itu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir pada pertemuan yang lalu. Kita sudah mengambil satu ayat dari surah Al-Kautsar. Berarti ada dua ayat lagi, karena surah Al-Kautsar ada berapa ayat? 3 ayat. Disebutkan di dalam tafsir yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa surah Al-Kautsar ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan surah Al-Kautsar ini termasuk Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah Nabi, walaupun turunnya di Madinah atau di tengah jalan. Dan sebagian mengatakan surah Al-Kautsar ini adalah surah Madaniyah yang turun setelah hijrah Nabi, walaupun turunnya di kota Makkah. Intinya adalah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang memasukkan apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Pertemuan yang lalu kita sudah mengambil firman Allah di ayat yang pertama dari surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu, a'tainaka,
ka merupakan khitab kepada Rasul. Lawan bicara kepada Rasul. Berarti pemberian khusus kepada Rasul. Siapa yang memberikan? Allah Jalla Jalaluh. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad pemberian yang khusus. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul? Al-Kautsar. Al-Kautsar dari segi lughah bahasa kathir, kasrah. Ma makna kasrah? Apa arti kasrah? Banyak. Khairun kathir, kebaikan yang banyak, keutamaan yang banyak. Dan na'am, Allah telah banyak memberikan keutamaan, kebaikan kepada Rasul, baik di dunia maupun di akhirat. Pemberian Allah yang diberikan kepada Rasul yang tidak ada Nabi sebelumnya diberikan kecuali hanya kepada Rasul. Al-Kautsar kemarin kita sudah sampaikan apa arti Al-Kautsar yang dimaksud di dalam ayat ini. Ada dua, walaupun maknanya sama. Yang pertama adalah telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Yang kedua, sebuah sungai yang berada di dalam syurga. Yang berada di dalam syurga. Sungai itu Kautsar. Dikatakan oleh para ulama bisa saja bermakna sama. Dengan apa? Karena telaga Nabi yang ada di padang mahsyar, telaga Nabi yang ada di padang mahsyar, yang nanti umatnya meminum telaga Rasul itu. Akan tetapi ada enggak yang diusir? Ada. Sungai atau air yang ada di telaga Nabi bersumber dari mana? Bersumber dari sungai yang ada di dalam surga. Telaga Nabi di padang mahsyar, kemudian sungai yang ada di dalam surga. Ini di dunia atau di akhirat? Kedua ini di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Dan ada kebaikan-kebaikan, ada pemberian khusus kepada Nabi, yang Nabi itu, yang pemberian itu di dunia. Pemberian itu di dunia. Dan tidak ada Nabi mendapatkan pemberian ini kecuali hanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan." Aku diberikan ada 5 perkara. Diberikan kepadaku 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak pernah satupun sebelumku diberikan. Jadi nabi-nabi sebelum Rasul nggak ada diberikan ini. Hanya kekhususan Nabi, dan ini di dunia. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, yang secara khusus Allah memberikan pertolongan kepadaku, Allah memberikan kemenangan kepadaku, bahkan dengan cara Allah masukkan ke dalam hati-hati orang kafir takut, ada rasa takut. Dan takutnya orang kafir mendengar Nabi Muhammad, mendengar Islam, sehingga dimenangkan. Banyak peperangan-peperangan dimenangkan oleh Allah, sehingga membuat orang kafir di dalam hatinya rasa takut kepada Islam. Dan bahkan rasa takut mereka atau rasa takut musuh yang ada di dalam hati mereka rasakan, padahal umat Islam masih jauh. Umat Islam masih jauh. Bahkan disebutkan dalam hadis ini sejauh perjalanan 1 bulan. Ketika orang kafir mendengar umat Islam akan datang ke daerah ini, mereka sudah takut. Mereka sudah takut. Ketika sebelum datang Islam ke Mesir, orang-orang Mesir sudah takut. Orang-orang Romawi sudah takut. Orang-orang kafir sudah takut. Maka rasa takut itu diberikan kepada Allah ke dalam hati-hati orang-orang kafir, dan itu kekhususan kepada Rasul dan umat Rasul. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini suci, sehingga boleh solat dimanapun kita berada, entah itu di ladang atau tidak ada tempat, maka di tanah itu kita solat. Dan ini dikhususkan kepada Rasul dan umat Rasul, karena dijadikan bumi itu suci, sehingga bisa dibuat untuk tempat sujud atau tempat solat dimanapun berada. Sehingga kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrak
adrakathu shalah falyusalli. Sehingga dimanapun seseorang berada, dia mendapati waktu solat, maka solatlah di situ. Di padang mahsyar, di padang pasir misalnya, dia mendapatkan waktu sudah dapat waktu solat, sudah solat di situ. Gak mesti harus mencari tempat lain. Dan sebagian, subhanallah, selain dari umat Islam, mereka mengkhususkan tempat-tempat. Ya kan, Pak? Bahkan terkadang tidak hanya di tempat ibadah itu saja, mereka harus di tempat ibadah masing-masing, sesuai dengan ajaran masing-masing, padahal masih satu lingkup. Umat Islam, masjid mana saja boleh masuk. Umat Islam tak ada masjid, yang ada di tanah semua, udah solat di tanah itu. Ini kekhususan luar biasa, sehingga nggak capek, nggak apa memikirkan lagi di mana tempat solatnya ibadah. Maka kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun seseorang berada, dia mendapati waktu solat sudah masuk, maka solat di situ. Kecuali ada hadis yang menyatakan ada tempat-tempat yang tidak boleh solat di dalamnya. Apa seperti apa itu? Kamar mandi. Kamar mandi tidak boleh. Tempat sesembahan yang disembah selain Allah, atau tempat yang di sana ada najis. Jadi selain dari tempat-tempat yang dilarang, boleh solat di tanah, itu dibolehkan. Kemudian juga dikatakan oleh Rasul, wa uhillat li al-maghanim. Kemudian dihalalkan bagiku oleh Allah ghanimah. Jadi dalam peperangan ada harta rampasan peperangan. Untuk Nabi itu ada seperlima. Dan itu kekhususan Rasul. Nabi-nabi sebelumnya nggak dapat itu. Ghanimah itu yang seperti seperlima untuk khusus kepada Nabi diberikan dari harta rampasan perang, itu hanya kekhususan Rasul. Selain dari Nabi nggak dapat itu. Dan itu dihalalkan bagi Rasul. Walam tahillu li ahadin qabli, dan sebelum Nabi tidak dihalalkan baginya mengambil ghanimah. Kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat, satu, pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Wa u'titu syafa'ah, wa u'titu asy-syafa'ah, diberikan kekhususan kepada Rasul memberikan syafaat. Itu nanti kita datang kepada nabi-nabi, datang kita kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, Isa, terakhir kepada Rasulullah SAW, maka di situ diberikan kekhususan baginya, memberikan syafaat.
Kemudian yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Kalau nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaum-kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaum-kaumnya saja. Adapun rasul kita Muhammad bin Abdullah diutus kepada seluruh manusia. Sehingga semakin banyak manusia mengikuti Rasulullah, semakin banyak pahala atau tidak? Semakin banyak. Bila dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus mereka kepada kaumnya yang berjumlah sekian, hanya sekian itulah dapat pahalanya. Adapun Rasul, Nabi, umat manusia, alam. Makanya ahibati fillah, berapa manusia yang mengikuti Rasul dapat pahala. Rasul dapat pahala. Makanya luar biasa, ini kekhususan kepada Rasul, dan ini masih di dunia. Maka disinilah sebagian atau termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan ada pemberian Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar sudah kita sampaikan tadi, ini di akhirat. Kekhususan di akhirat diberikan Allah kepada Rasul, dan ada kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad masih di dunia. Itu kita sampaikan tadi. Sudah kita bacakan hadisnya. Ada berapa itu? 5. U'titu khamsan, aku diberikan 5 perkara lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada sebelumku. Ini di dunia. Maka sempurna pemberian Allah kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 itu ada enggak bersifat tentang dunia, harta, jabatan? Ada? Hah? Enggak. Oh, harta ghanimah. Naam, harta ghanimah. 1/5. Naam. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah, berkurbanlah. Karena nahar itu bukan sembelihan ya. Kalau sembelihan itu bahasanya zabah. Kalau nahar itu, makanya ini khusus cara sembelihan unta. Nahar, ditusuk di bagian lehernya. Unta itu enggak pakai, bukan dengan cara sembelih. Ditusuk di bagian leher, dan ini disebut dengan nahar. Fasalli, maka salatlah.
Dikatakan oleh para ulama, salat apa yang dimaksud di sini? Sebagian ulama mengatakan seluruh salat. Seluruh salat. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Li rabbika, salatlah karena Rabbmu. Ini menunjukkan seluruh salat, wahai Muhammad, wahai Rasul, kerjakanlah karena Rabbmu. Wanhar, demikian juga di dalam menyembelih, sembelihlah karena Rabbmu. Berkurbanlah karena Rabbmu. Kenapa? Kalau seseorang menyembelih bukan karena Allah, jatuh apa? Jatuh syirik. Menyembelih karena jin, menyembelih karena syaitan, menyembelih karena ini, karena ini, karena ini. Ini syirik. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Al-Imam Ahmad, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Allah melaknat. Maka Allah perintahkan kepada umat, kepada Rasul dan kepada umat Rasul untuk ketika salat, salatlah karena Allah. Ketika berkurban, berkurbanlah karena Allah. Karena Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada manusia, inna salati, sesungguhnya salatku seluruhnya, seluruh rakaatnya, seluruh salat, wa nusuki, seluruh ibadahku, seluruh sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Ini luar biasa, ahibbatul fillah, mengajarkan kepada manusia tauhid. Dan bahkan ini adalah bukti tauhid. Seluruh hidup, aktivitas di dalam hidup dikerjakan karena Allah. Bahkan mati pun, matilah karena Allah. Mati karena Allah, mati di jalan Allah. Mati dalam keadaan di dalam agama Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Berarti mati kita karena Allah, mati kita di jalan Allah, mati di dalam ibadah karena Allah, walaupun mati dalam keadaan mencari ma'isyah, mencari nafkah. Namun kalau dia mencari nafkah itu tujuannya karena Allah, itu dianggap mati di atas karena Allah. Subhanallah, terkadang banyak kita yang dapat informasi ada yang tertimpa sawit kepalanya, mati dalam mencari nafkah. Orang yang membawa truk, membawa motor besar, tertabrak, subhanallah, atau kecelakaan, mati. Kalau diniatkan itu mencari nafkah karena Allah, mati di atas karena di jalan Allah.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam aktivitas hidup kita, wa mahyaya, kalau kita masih hidup, seluruh aktivitas itu lillah. Ya Allah, wallahi jemaah, tak akan mungkin hidupnya, seluruh gerak-gerakan hidupnya semuanya karena Allah kalau di dalam hatinya kecuali ada tauhid. Dia hidup seluruh aktivitas, dia makan karena Allah, tidur karena Allah, pergi mencari nafkah karena Allah, berpakaian karena Allah, ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, haji umrah karena Allah. Subhanallah. Menolong orang karena Allah, membantu orang karena Allah. Seluruh aktivitas. Nah, kenapa? Karena Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salat, kurban. Makanya ahibati fillah, kurban itu Allah enggak lihat darah dan daging. Jangan sampai merubah niat karena gomuknya kurban atau daging atau hewan kurban itu. Jangan sampai merubah niat. Yang Allah lihat ketakwaan yang ada di dalam kita tumpahkan darah dari kurban yang kita tunaikan. Allah lihat hatinya, takwanya. Karena apa kita menyembelihnya? Karena Allah. Baik, kita salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah setelah Isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah karena Rabbmu. Ada beberapa faidah di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah mengatakan fasalli, memakai huruf fa. Fasalli. Di sana ada huruf fa yang artinya maka. Kata para ulama, ini menunjukkan seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu pemberian yang tidak kami berikan kepada selainmu, dan pemberian itu ada di dunia dan ada di akhirat. Fasalli, maka hendaklah engkau salat karena Rabbmu, dan berkurbanlah engkau karena Rabbmu. Maka kalimat fasalli di sini adalah perintah bersyukur kepada Allah.
Karena Rasul diberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan oleh Allah, maka Allah perintahkan kepada Rasul, maka bersyukurlah. Bersyukur dengan bentuk salat dan kurban. Makanya semenjak ayat ini turun kepada Rasul, Rasul banyak melakukan salat dan kurban. Karena Allah perintahkan kepada Rasul, itu bentuk dari syukur kepada Allah. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul di dunia dan di akhirat, dan bahkan kebaikan atau pemberian itu tidak diberikan kepada selain Rasul. Makanya pada waktu Haji Wada, Nabi itu menyembelih 100 onta. Berapa duit itu, Pak? 100 onta. Dan Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri 60 onta. Kuat enggak Nabi jawab? 60 onta, bukan kambing. $60 lebih. Sisanya Rasul serahkan atau pinta kepada Ali bin Abi Thalib menyembelih sisa dari onta yang 100 itu. Kenapa? Karena ini bentuk bersyukur, ahibatu fillah. Makanya kalau kita melihat dikatakan oleh para ulama tentang syukur itu atau syukur kepada Allah, jangan berhenti keyakinan nikmat itu datang dari Allah. Naam, itu kita yakini. Seteguk air pun yang kita minum, itu kita yakin datang dari mana? Dari Allah. Bahkan bisanya kita minum itu juga nikmat dari Allah. Ada enggak yang enggak bisa minum, jemaah? Ada. Harun Ar-Rasyid, seorang ulama bertanya kepada seorang khalifah, Harun Ar-Rasyid, wahai khalifah, ketika khalifah mau minum, sudah mau begini, kata seorang ulama, nah, Harun Ar-Rasyid terkenal dengan banyak berteman, berkumpul dengan para ulama. Begitu khalifah ingin minum, kata seorang ulama, jangan dulu minum, khalifah. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu tidak bisa minum? Gak bisa minum, bukan karena gak ada air. Bisa saja tak ada air, ya kan Pak? Bisa saja tidak air. Ada air, bisa saja dia gak bisa minum. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Akan kuhabiskan separuh dari kekuasaanku supaya aku minum. Kalau begitu silakan minum, kata ulama. Diminum oleh Harun Ar-Rasyid. Kemudian setelah minum, letakkannya kembali. Pertanyaan kedua, ya khalifah, bagaimana kalau seandainya Allah izinkan engkau meminum, Allah berikan nikmat minum, namun Allah tidak izinkan tak keluar? Minum tapi tak keluar lagi. Gimana itu, Pak? Minum terus tak keluar, tak buang air kecil dia.
Tak buang air besar dia, ditahan di perut. Apa terjadi? Bongkak perut. Sakit, menderita. Apa kata Harun al-Rashid? Akan kugunakan lagi separuh dari kekuasaanku supaya keluar minuman itu. Kata para ulama, berarti seteguk air, segelas air bisa nikmat yang mengalahkan kekuasaan raja, khalifah. Makanya subhanallah ibadatu fillah. Ini yang terkadang kita kurang paham. Sehingga kita bersyukur tuh lemah. Seorang ulama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini punya murid namanya Syaqiq. Kata Ibrahim Adham, wahai Syaqiq, gimana Anda engkau memandang dalam kehidupan ini? Bagaimana sikap Anda dalam kehidupan ini? Di dalam dunia ini kita masih hidup, bagaimana sikap Anda? Ini Ibrahim bin Adham bertanya kepada muridnya. Kata muridnya ini Syafiq, ya Syekh, idza ruziqtu ashkur fa syakartu. Kalau Allah memberikan aku rezeki, maka aku bersyukur. Dan kalau seandainya Allah tidak memberikan aku rezeki, aku diam. Kalau Allah berikan aku rezeki, aku bersyukur. Dan kalau seandainya Allah tidak berikan aku rezeki, ya sudah, aku diam. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Apa katanya? Kalau begitu binatang bisa, hewan bisa. Ya Allah, hewan bisa kalau seperti itu. Hewan itu dikasih makanan, makan. Kalau nggak dikasih, diam, menunggu makanan. Dikasih, dia makan. Kalau nggak dikasih, udah diam aja itu. Kata Syaqiq, hewan juga bisa. Wa kaifa anta ya Syekh? Bagaimana dengan engkau? Kata Ibrahim bin Adham, amma ana, kalau aku idza ruziqtu athartu, kalau aku diberikan oleh Allah rezeki, akan kubagi sama orang sebagian dari rezeki itu. Dan apabila aku tidak dikasih oleh Allah rezeki, aku bersyukur. Level tinggi kan jemaah? Ya Allah, borak rasanya kita mengamalkan. Kalau dikasih oleh Allah berbagi. Kalau tidak dikasih, bersyukur. Kenapa? Karena banyak lagi model rizki yang Allah berikan kepada kita. Minum. Seperti kisah Harun al-Rashid. Bisa dengan segelas air mengalahkan nilai kekuasaan. Kita tahu khalifah itu bukan satu negara dia pimpin, puluhan negara. Khalifah kaum muslimin, bukan presiden, khalifah. Mengalahkan dengan nikmat itu kalau kita memandang bersyukur. Makanya benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sehat badan hari ini, kemudian ada makanan besok, dia merasakan bahagia yang tidak pernah dirasakan orang lain. Itu karena bersyukur. Subhanallah. Maka wahai Muhammad, Allah mengatakan fasalli. Wahai Muhammad, seolah-olah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami memberikan kepadamu pemberian yang tidak ada sebelummu.
Fasalli li rabbika wanhar, maka bersyukurlah. Dengan cara apa? Salat. Kemudian berkurban. Salat ibadah fisik, kurban ibadah apa? Harta. Maka cara kita bersyukur kepada Allah, selain dari kita meyakini semua itu datang dari Allah, cara juga kita bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Ahibati fillah, gunakan di jalan Allah. Kita punya handphone Allah berikan, gunakan di jalan Allah. Kita punya kendaraan yang Allah berikan, gunakan di jalan Allah. Kita punya pekerjaan, gunakan di jalan Allah. Kita punya harta, gunakan di jalan Allah. Sempurna syukur itu. Maka kalau orang yang mendapatkan nikmat tapi dia tidak menggunakan di jalan Allah, menghambur-hambur begitu saja, ini tidak bersyukur namanya. Sudahlah tidak sholat, kemudian tidak berkurban, mampu dia. Subhanallah. Fahamin ahibati fillah. Jadi Allah mengatakan fasalli. Kata para ulama, di sana ada huruf fa. Ya Allah, huruf fa saja maknanya luas. Punya makna, punya tujuan luar biasa. Kenapa Allah memasukkan di situ huruf fa? Karena kalau dibuang fa-nya, sholli masih boleh. Secara bahasa, sholli masih kalimat amar, fi'il amar, masih perintah untuk sholat. Namun kenapa Allah memakai kalimat fa? Di situ kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasul, maka bersyukurlah. Dengan apa? Salat dan kurban. Kemudian, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, kenapa Allah hanya menyebutkan salat dan kurban di dalam ayat ini? Orang yang berkurban jemaah adalah orang-orang yang benar-benar tawadhu. Orang yang berkurban itu benar-benar tawadhu, menunjukkan dia butuh kepada Allah, menunjukkan dia siap diperintah, dilarang, diperintah oleh Allah, menunjukkan dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa ketika dia keluarkan rezeki untuk berkorban, dia yakin Allah pasti mengganti. Makanya kalau tidak ada keyakinan Allah pasti mengganti, kalau tidak ada keyakinan Allah pasti membalas, tak akan berkorban dia. Dia akan tahan uangnya padahal mampu. Beda dengan tidak mampu, lain. Kenapa orang tidak berkorban? Karena dia, padahal dia mampu, karena dia tidak memiliki keyakinan Allah pasti ganti. Kenapa dia tidak berkorban? Karena dia tidak berkeyakinan bahwa Allah pasti berikan ganjaran. Tidak ada keyakinan ke situ. Malah sebaliknya, dia menganggap uang itu bisa membahagiakan dirinya, bahkan bisa mengkekalkan dirinya. Itulah pikiran Abu Lahab yang dahulu kita sudah pelajari. Banyak menganggap seperti itu. Tapi kalau dia yakin Allah pasti ganti,
Kalau dia yakin Allah pasti memberikan ganjaran, dia tawadhu, dia berharap, dia membutuhkan Allah, sehingga dia berkeyakinan, dia beriman, dia benar-benar membutuhkan Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dia siap. Kenapa? Karena dia membutuhkan Allah. Kalau dia tahu dia butuh sama Allah, maka dia pasti akan baik kepada Allah. Ketika dia menjalankan perintah Allah, Allah akan membantunya. Allah akan memberikan kebaikan kepadanya, karena dia membutuhkan itu. Dia merendahkan diri di hadapan Allah, tawadhu. Dia sami'na wa ata'na. Dia tundukkan dirinya, dia patuh kepada perintah Allah. Makanya Allah mengatakan dua ibadah, fasalli wanhar. Dua ibadah yang agung sekali. Fahami jemaah? Maka hibatu fillah akan nampak nilai hati seseorang pada nanti di 10 Zulhijjah. Kalau dia memiliki keluasan rezeki, kalau dia berinfak, dia berkorban di 10 Zulhijjah itu, ini menunjukkan karena orang-orang yakin kepada Allah. Yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghibur, menggambarkan Allah memberikan sungai di syurga, Allah memberikan telaga kepada Rasul sebagai hiburan karena sedihnya Nabi atas cercaan orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ahibati fillah, ini levelnya Nabi. Apa kata Allah? وَلَقَدْ نَعْلَمُ, sungguh kami mengetahui wahai Muhammad apa yang ada dalam hatimu. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, kami mengetahui sempitnya hatimu, sempitnya dadamu. Artinya sedih. Engkau merasakan kesedihan, engkau merasakan kegalauan, engkau merasakan kegelisahan. Bima yaqulun, atas ucapan mereka orang-orang kafir kepadamu, atas cercaan makian orang kafir kepadamu. Nabi bersedih. Naam, Nabi itu manusia atau tidak jemaah? Manusia. Maka Allah turunkan, Allah informasikan, Allah berikan Kausar kepadanya sebagai penghibur. Supaya hilang kesedihan. Ini menunjukkan jemaah, dakwah Nabi itu berat. Karena Rasul itu manusia. Yang dihadapinya adalah orang-orang yang luar biasa. Sehingga dengan sikap mereka kepada Rasul membuat Nabi itu sedih. Maka Allah perintahkan
sibukkan dirimu dengan salat. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu itu sedih karena ucapan mereka. Mereka mengatakan Nabi itu gila. Siapa yang tidak sedih kita dikatakan gila? Siapa? Siapa yang tidak sedih kita dikatakan pembohong, pendusta? Siapa yang enggak sedih? Maka Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jangan toleh ke sana. Jangan sibukkan dengan kesedihan. Jangan tenggelam hari-hari demi hari dengan kesedihan atas ucapan dan perbuatan mereka. Wahai Muhammad, sibukkan dirimu dengan ibadah, sibukkan dirimu dengan salat, sibukkan dirimu dengan memuji Allah, sibukkan dirimu dengan sujud. Maka demikian juga kita ahibati fillah, di dalam menjalankan sunnah, jangan dengarkan sana, jangan oleh sana, fokus sana, jangan. Sibukkan diri dalam ibadah, sibukkan diri dalam belajar. Jangan sibuk ke sana. Semakin kita tanggapi omongan manusia, semakin sedih. Yang dikatakan sesatlah, yang dikatakan ajaran inilah, yang dikatakan ajaran inilah, yang inilah, yang inilah. Kalau kita terus mendengarkan itu, membuat kita sedih. Allah sendiri mengatakan kepada Rasulnya, jangan toleh ke sana, jangan fokus ke sana. Fasabbih, sibukkan dengan bertasbih. Bihamdik, sibukkan dengan memuji Allah. Sibukkan dengan belajar kita. Jangan sibukkan menoleh ke sana. Fahamin ya ahibati fillah. Maka ini faidah yang luar biasa di dalam ayat yang kedua ini. Faidah luar biasa. Sibukkan diri dan belajar. Begitu juga dalam perpecahan. Terkadang perpecahan asatizah, perpecahan antara ini, perpecahan antara ini. Jangan sibukkan ke sana. Sibukkan belajar, sibukkan ibadah, sibukkan ibadah. Ini sikap kita. Sebagaimana Allah memberikan, Allah memerintahkan begini sikap kepada Rasul. Nah, kita cukup jemaah. Ya. Baik, insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke ayat yang ketiga, insyaallah. Ini saya dapatkan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan ahibati fillah? Baik. Di sini kelas ulama semua kayaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.